Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Wafdan Abdul Amaullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara perdata yang bermaterikan alur gugatan. Bentuk gugatan ada dua, yaitu berbentuk lisan dan berbentuk tertulis. Alur gugatan: pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan disampaikan sendiri oleh penggugat, tidak boleh diwakilkan kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Mengenai larangan ini tertera dalam putusan Mahkamah Agung yang menegaskan orang yang diberi kuasa tidak berhak untuk mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan yang pertama yaitu pendaftaran gugatan. Menurut pasal 119 ayat 1, pendaftaran gugatan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Yang dimaksud kompetensi relatif adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah manakah yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatifnya tersebut berdasarkan tempat tinggal tergugat atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Misalkan saya menggugat seseorang, maka diadili di tempat orang tersebut berdomisili. Yang kedua yaitu membayar panjar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan diterima oleh kantor penetraan pengadilan negeri setempat, selanjutnya penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang akan dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskan pengadilan. Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Umumnya setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara tersebut. Biaya perkara yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara, antara lain biaya kepaniteraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat. Dan jika panjar biaya perkara kurang, maka penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya. Apabila lebih, maka biaya sisa harus dikembalikan kepada penggugat. Terdapat pengecualian bagi penggugat dan tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka dalam hukum acara perdata juga mengizinkan untuk perkara tanpa biaya. Tiga, yaitu registrasi perkara. Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut dan dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang sebelumnya. Yang keempat yaitu pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara tersebut, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan selambat-lambatnya 7 hari dari hari tanggal registrasi tersebut. Kelima yaitu penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim dengan komposisi 1 orang ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota. Yang keenam yaitu penetapan hari sidang. Setelah majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka majelis hakim kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Kemudian majelis hakim akan memanggil para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian proses persidangan akan dimulai sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Dan juga apabila pada sidang pertama, kedua, atau ketiga para pihak atau salah satu pihak tidak datang menghadiri pemeriksaan, akan tetapi pada penundaan hari sidang yang telah ditentukan hakim, salah satu pihak tidak hadir dengan alasan yang sah. Dalam kasus seperti ini, pasal 127 memberi hak dan kewenangan pada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan atau menjatuhkan putusan di luar hadirnya pihak tersebut.
Dengan 6 tahapan tersebut memudahkan Anda untuk melakukan proses perkaranya sehingga Anda tidak perlu datang terlebih dahulu ke pengadilan negeri dengan tanpa membawa hasil yang pasti. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.